Ketemu lagi bareng kita yang selalu membahas berita-berita di Balikpapan dan sekitarannya dengan tamu-tamu yang spesial pastinya. Pasti. Di apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Nah, apa ini yang spesial, bro? Hari ini ada yang spesial. Kalau kemarin-kemarin kan sebelumnya kita syutingnya di luar. Hari ini kita kembali ke studio. Kembali lagi ke WA. Tapi dengan studio yang baru. Oh, gitu. Suasana baru. Siap, siap. Dan yang spesial lagi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Oke. Hmm. Siapa? Langsung kita panggil aja. Boleh. Silakan masuk. Ini dia tamu kita hari ini. Siap. Apa kabar, Mas Bro? Siap. Alhamdulillah. Nah, ini tamu kita yang spesial hari ini. Oh, oke lah kalau gitu. Jadi pengen tahu nih kita ngobrol-ngobrolnya seperti apa. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Ingat pesan ibu, 3M. Memakai masker saat beraktivitas di luar, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Gitu, Pak. Iya saya, dong. saya kira ternyata pesan-pesan bener-bener pesan-pesan. Pak. Oh, ini bener pesan-pesan ini. Oh pesan iya. penting nih. Oke. Oh, yang tadi anu aja persiapan. Siapa tahu nanti kalau ada iklan masuk. Bener sekali. Aduh, gimmickmu. Langsung berita pertama, Bro. Ada apa, Bro? Oke, berita pertama. Akhir pekan ini, target operasi rapid antigen jalur darat berlaku. Reaktif tak bisa masuk Balikpapan. Jadi, dalam waktu dekat, Wali Kota Balikpapan itu menyebutkan bahwa akan diadakan rapid antigen bagi siapa aja yang masuk ke Balikpapan, baik melalui udara maupun melalui darat. Jadi nanti di Kota Balikpapan akan ada 2 pos, yaitu di kilometer 23 dan di Balikpapan Timur, perbatasan antara Kota Balikpapan dengan Kutai Kartanegara. Nah, di situ yang diutamakan adalah untuk kendaraan yang dengan plat nomor luar Balikpapan, dan itu rapidnya akan dilakukan secara random. Oke. Jadi bagi yang ternyata reaktif itu tidak diperkenankan masuk ke Balikpapan. Tapi bagi yang reaktif tapi ternyata warga Balikpapan akan ditangani oleh pihak yang bertanggung jawab di Balikpapan. Oh. Gitu. Gimana, Pak? Menurut baru tahu nggak informasi mengenai rapid test ini? Baru tahu sih. Baru tahu. Aha. Jadi kalau menurut saya sih ya. Sebentar dulu. Kenalan belum? Oh iya. Iya. Iya ya, masa belum di siapa ini, Pak ya? Siapa dulu? Perkenalan singkat dulu lah. Oke, siap. Oke. Halo, saya Jeffrey, salah satu co-founder dari Borneo Project ya. Borneo Project. Kami dari Borneo Project. Apa sih Borneo Project itu adalah? Nanti kita akan kulik setelah Oh ini. iya, Mas. siap. Yang penting kita udah tahu dulu Iya. seperti apa. Nah, tapi tadi sudah mau menyiapkan Iya. apa tadi? Kayaknya sudah mau menyiapkan komentar. Nah, silakan Oh, iya. menyiapkan komentarnya tentang hal ini. Mengenai- Tapi udah baru tahu atau sudah tahu sebelumnya? Kemarin saya sempat ada dengar, tapi masih segelintiran sih, belum ada dikeluarkan semacam statement gitu. Baru dengar sekarang. Tapi kalau menurut saya ya salah satu langkah yang bagus ya. Jadi untuk mengisolasi atau mendeteksi entah itu nanti ada yang masuk ke Balikpapan yang reaktif, berarti langsung karantina, ditangani gitu ya, isolasi. Nah, ketika itu warga Balikpapan yang harus keluar juga harus jaga-jaga jangan sampai nularin ke kota-kota lainnya. Sebenarnya langkah yang bagus buat pemerintah. Salut. Berarti intinya tuh mau masuk itu dites gitu. Iya. Jadi kalau misalnya lewat antigen tadi ya. Iya, Jadi lewat bukan antigen. maksudnya mau masuk itu ditanya passwordnya. Wis Pak. Nah, itu kan ditanya passwordnya. Kopi yang nggak bikin kembung. Lu apa ya kopi? Ini kita lanjut lagi untuk ke sesi pertanyaan ke tamu kita kali ini. Jadi yang kita mau tanyain di sini tuh mungkin bisa dong dijelaskan tentang Borneo Project ini tuh sendiri tuh apa? Iya, banyak yang tahu juga kan Borneo Project itu apa sih? Iya, siap. Jadi Borneo Project itu adalah sebuah brand ya, lokal brand yang kita bangun di 2013. Awal mulanya itu Borneo Project ini adalah side project sampingan. Ya, jadi main projectnya
Adalah ya, adalah. Jadi setelah lama-kelamaan main project, tiba-tiba atmosfernya Borneo Project ini lebih melekat dan akhirnya kita bawa ke main project, mengembang gitu. Berkembang, kita coba Borneo Project kita angkat dan ternyata animonya itu yang masuk itu lumayan bagus, atmosfernya lumayan bagus. Terus ya tetap kita jalan seperti itu sih. Jadi Borneo Project ini clothingan ya. Jadi clothing benar lokal brand lah ya. Lokal brand Balikpapan berarti. Balikpapan, lokal brand Balikpapan. Jadi kita mengasih tahu aja kalau Balikpapan itu punya lokal brand juga kok. Jadi nggak cuma yang namanya apa tuh yang gitu ya, yang umum kita tahu ya. Ternyata Balikpapan tuh punya yang biasanya 3 detik gitu. Iya. 3 bekas. Jadi seperti itu. Jadi kita mau kasih tahu aja, itu aja intinya. Kalau Balikpapan itu ada lokal produk, terus kita mulai dari 2013 tadi sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita masih konsis di sini ya. Masih tetap konsisten gitu. Jadi ya lokal brand, lokal pride. Nah, jadi buat teman-teman juga seperti slogan apa bro? Ya, yang kita tahu. Kalau biasanya kita cintai produk dalam negeri, sekarang cintai produk lokal. Support your local product. Lokal produk. Itu siap. Oke, ini kebetulan kalau nggak salah ini masih ada kaitannya sama berita kedua. Ada dong. Nah, boleh dicek kira-kira berita kedua ini apa bro? Dampak COVID-19 bagi UMKM, permintaan dan penawaran melemah, pedagang di Balikpapan mengeluh. Jadi akhir-akhir ini di Balikpapan itu banyak pelaku UMKM, khususnya para pedagang itu yang mengeluh. Ya mungkin selain karena peraturannya yang agak ketat, terus juga karena omset penjualan mereka menurun. Di sini ada salah satu contohnya adalah penjual nasi goreng. Dia mungkin kan karena biasa kan penjual nasi goreng kan jualan sampai tengah malam. Nah sekarang mungkin jam 9 sudah harus tutup. Nah otomatis kan omsetnya itu pasti berkurang banyak. Nah mungkin karena itu dia itu banyak yang mengeluh. Itu salah satu contohnya. Nah, mungkin di luaran sana mungkin masih ada lah banyak problem-problem yang timbul akibat adanya pembatasan ini. Pas banget. Nah, kebetulan kan hadirnya di sini Bro Jeffrey kali ini tuh kan, ya kalau kita bisa bilang kan ini kan termasuk UKM tadi. Iya, UKM juga. Gimana Bro kira-kira? Kalau di kami sih ya kita nggak bisa nutup ya namanya dampak ya, dampak dari pembatasan itu. Pembatasan ya berarti semua aktivitas kita mulai awalnya berjalan normal, tiba-tiba sekarang harus dibatasi. Dan itu juga berdampak langsung kepada kami. Dalam artian customer jadi sepi, terus susah laku dagangan gitu kan ya. Tapi ada solusinya nggak kira-kira? Kalau sejauh ini sih kita coba yang namanya online store. Kita masih jalan, kita coba ramaikan konten, terus promosi di online store itu. Terus e-commerce juga kita tetap maintain. Jadi kan memang dari awal konsep kita mau buka untuk semuanya, bukan cuma di daerah Balikpapan aja. Tapi kita open ke daerah-daerah lain. Itu. Terus yang ketiga kita menggait komunitas. Jadi kita lempar ke komunitas, kita kasih semacam contoh ya, sampel kira-kira gimana nih. Jadi ada banyak cara sih sebenarnya, untuk mensiasati keadaan sekarang. Tergantung dari kita mau coba berjuang militan atau mau terima aja, gitu aja, tergantung dari masing-masing. Berarti gitu. kayak yang lain segini, gue tetap harga segitu. Iya. Sampurna mail. Banyak iklan. Ya. Siapa aja masuk. Kalau kita ngomongin ini, ibaratnya nggak pelaku UMKM aja sih, kayaknya semua kalangan itu pasti terdampak. Benar. Pasti ya ibaratnya pasti ada mengalami kesusahan juga. Itu dengar-dengar 80% loh bro. Iya, kalau dari menurut berita ini 80% di Balikpapan pelaku UKM itu mengeluh lah karena ada pembatasan.
keterbatasan ini, dan ya gimana lagi lah, yang namanya lagi pandemi, ya semoga cepat berakhir lah. Iya, kita doakan semoga cepat. Itu yang utama. Oke lah, sekian aja episode kali ini. Terus apa lagi kira-kira? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beli juga. Jangan lupa satu lagi, cintai produk lokal. Iya. Ya. Belum kece kalau belum nonton kita-kita di apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.